1991 30.000 nilai indeksnya. Nah, kemudian di tahun 2022 ya nggak bisa nembus juga 30.000. Nah, jadi grafiknya seperti ini ya, turun ya. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan invest dana waktu itu 30 juta, 30 tahun lagi nilainya nggak lebih dari 30 juta. Hai, sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Iman Hidupi Andika, SSC Magister Management, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Ya, jadi channel ini fokus mengajarkan tentang edukasi dalam dunia perinvestasian dan juga trading. Nanti kita akan banyak belajar mengenai analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, dan nanti kita akan bahas tentang mindset-mindset yang harus kita pegang sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi dan juga trading. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia Super G2 yang akan membantu kalian untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan video edukasi tentang investasi. Stay tune terus. Rekan sekalian ya, di sekarang ini ya, kita banyak sekali menemukan fenomena di mana banyak orang yang terjerumus atau terjebak dalam investasi bodong. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya tujuan. Ya, mereka mungkin punya dana lebih, tapi tidak punya tujuan mau diapakan uangnya. Ya, jadi ketika ada orang yang menawarkan embel-embel investasi di mana uangnya bisa menjadi berlipat ganda dengan cepat, atau istilahnya mungkin cepat kaya. Nah, bagi mereka asalkan masuk akal aja, ataupun mungkin karena orang terdekat atau teman yang menawarkan, jadi mereka langsung ikut. Ya, mereka mungkin pertama ingin coba-coba, kemudian karena mungkin dapat income di awal, ya pertama dapat income, kedua dapat income atau return ya, returnnya dapat bulan pertama, bulan kedua dapat, bulan ketiga dapat, akhirnya karena itu menawarkan skema yang fix ya, artinya yang imbal hasilnya tetap, ujung-ujungnya pasti bodong. Nah, padahal banyak yang tidak tahu ya, bahwa sebenarnya investasi itu adalah tentang risiko. Ya, ada banyak ketidakpastian yang dimana investasi ini bisa menghasilkan, bisa tidak, artinya kita harus punya tujuan atas investasi yang kita lakukan. Tapi kita harus pahami juga bahwa karena investasi ini penuh dengan risiko, penuh dengan ketidakpastian, tujuan kita bisa tercapai, bisa juga enggak. Nah, kalau teman-teman misalkan bilang tujuannya hanya untuk dana darurat atau dana cadangan yang akan digunakan untuk berjaga-jaga jika nanti kita sakit atau misalkan di hari tua, nah teman-teman sebaiknya jangan investasi ya. Sebaiknya yang pasti-pasti aja, mungkin nabung. Ya, nabung atau deposito. Jadi kan low risk ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong deposito aja ya, itu atau nabung aja, jadi kan lebih ke save ya, saving. Kalau nabung itu kan saving. Artinya memang kita kelihatannya dapat bunga, ya bunganya walaupun kecil, tapi kan ada yang namanya potongan biaya admin dan lain sebagainya. Ya, jadi ujung-ujungnya juga ya sama lah ya, sama. Jadi uangnya kemana-mana, tak bertambah. Kalau kita ngomong deposito masih lebih masuk akal karena deposito kan bisa ngasih 5-6% tergantung banknya. Kemudian kalau kita berpatokan dengan inflasi, ya mungkin kita dapat karena inflasi saat ini di kisaran angka 4-5%, ya, mungkin kita mesti bisa dapat 1% ya dari deposito. Nah, jadi kalau kita sudah punya dana lebih, kita harus pastikan dulu kita punya tujuan. Nah, pastikan tujuannya ini tercapai, ya tercapai dulu. Nah, kalau misalkan kita tadi ngomongnya untuk dana darurat, jangan ngomong investasi ya. Kalau tujuannya untuk dana darurat, jangan investasi, nabung aja yang pasti-pasti. Nah,
Bayangkan kalau teman-teman tujuannya dana darurat, terus teman-teman tidak mengerti tentang investasi, ya teman-teman kemudian tidak paham bahwa investasi itu tentang risiko, berarti kan uangnya bisa hilang. Jadi kan teman-teman tidak punya dana darurat jadinya. Ya, bayangkan kalau teman-teman kemudian jatuh sakit, tidak punya dana, ya jadinya amsyong. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang tujuannya, tujuannya itu berarti tentang apa? Ya, berarti tujuan itu adalah ada mengandung unsur harapannya di sana. Ya, saya ambil contoh misalkan tujuan ini tentang beli rumah misalkan ya, beli rumah 10 tahun lagi. Di mana rumah itu saat ini bernilai 1 juta. Teman-teman kan belum punya uang 1 juta, tapi teman-teman punya penghasilan 10 juta per bulan misalkan. Ya, kalau teman-teman hitung mungkin 10 tahun lagi nilai rumah tersebut menjadi 500 juta misalkan ya. Berarti teman-teman yang harus pertama teman-teman lakukan adalah pastikan dulu ya nabungnya setiap bulan. Jadi dari income tadi teman-teman 10 juta disisihkan ya per bulan sehingga dalam 10 tahun mencapai 500 juta. Ini pastikan dulu tercapai ya. Jangan teman-teman paksakan instrumen investasi di mana investasi ini mengandung unsur tidak pasti. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membeli rumah di mana itu pasti dalam 10 tahun ya, eh, biayanya pasti, di kemudian dilawan dengan instrumen yang tidak pasti. Nah, itu kan ngeri ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah pastikan dulu uangnya terkumpul, jadi tujuannya pasti tercapai dengan instrumen yang pasti, ya dengan nabung satu-satunya cara ya. Nah, berarti kalau kita ngomongnya tentang uh, tadi tentang harapan ya, berarti kita kan harus memilih juga instrumen investasi yang lain ya, bagaimana caranya supaya harapannya ini juga bisa tercapai ya. Tujuan tercapai sudah pasti, kemudian harapannya tercapai juga. Kan misalkan kalau 500 juta kan mungkin kita dapatnya rumah yang eh, ya kalau misalkan di kota mungkin agak standar ya. Nah, bagaimana caranya biar harapan akan rumah yang lebih besar lagi bisa tercapai? Nah, kalau kita ngomong harapannya agar rumah yang lebih besar lagi ya, atau rumah yang mungkin bernilai di atas 500 juta ya, mungkin kita bisa pilih masukkan di instrumen investasi. Contohnya yang pertama adalah properti, misalnya kita berinvestasi di properti ya. Nah, jadi tadi kita punya income 10 juta ya, kemudian kita pastikan tujuannya tercapai dengan kita menyisihkan uang kita. Ya, artinya dari pengeluaran itu kita kemudian memiliki dana lebih ya, dana lebih. Jadi uang untuk membeli rumah itu yang nabung tadi itu sudah dimasukkan ke dalam pengeluaran ya, sehingga kita memiliki dana lebih dari pengeluaran kita. Nah, dana lebih itu kita tempatkan di properti. Nah, properti ini juga ada resikonya ya. Nah, jadi eh, misalkan banyak orang yang bilang properti ini mungkin resikonya hanya likuiditas saja. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang butuh untuk menjual, kita lagi kebelet menjual, ya artinya orang yang membeli belum tentu ada. Nah, padahal kalau misalkan kita telisik lebih dalam lagi, analisis lebih dalam, ada faktor lain ya, faktor lain yang menyebabkan properti atau investasi di bidang properti itu berisiko ya, yaitu contohnya adalah force major ya, atau bencana alam misalkan, atau kejadian yang tidak bisa kita duga. Nah, saya berikan contoh misalkan kemarin perang di Rusia ya. Nah, kalau teman-teman misalkan punya tanah di Ukraina pada saat itu, ya bagaimana ekspektasi teman-teman atas tanah yang teman-teman beli di sana? Pastinya kan tinggi banget ya. Artinya mungkin teman-teman beli tanah di sana dalam 10 tahun lagi bahkan bernilai 100 kali lipat misalkan. Itu kan ekspektasinya seperti itu. Tapi kemudian Rusia menyerang. Nah, kira-kira bagaimana kondisi tanah di sana? Ya, apa ada yang mau beli? Ya jangankan mau beli, sekarang dikasih gratis saja mungkin ada yang mau karena kondisi sedang force majeure ya, artinya sedang tidak stabil. Nah, mungkin ada teman-teman yang bilang, oh kalau gitu kita tunggu aja sampai reda lagi. Nah, pertanyaannya kapan ya redanya? Dan juga kalau misalkan kita nunggu normal, berarti setelah perang usai ada jangka waktu sekian tahun lagi untuk supaya investasi properti di sana atau tanah di sana menjadi stabil lagi, setidaknya kembali ke nilai awal. Nah, ini ya, tadi di properti, tadi ada resikonya force majeure. Nah, kemudian misalkan kita ngomong investasi emas, ya, emas agar harapan kita untuk rumah tadi
ya 500 juta ke atas itu bisa tercapai. Kita ngomong emas. Nah, kalau kita ngomong emas, ya di mana emas itu merupakan instrumen investasi yang safe haven ya, artinya memiliki fungsi sebagai lindung nilai. Nah, teman-teman mungkin ngira nggak ada risikonya. Ya, padahal risikonya ada ya. Karena itu emas adalah logam mulia, mungkin risikonya dicuri. Kalau teman bawa kemana-mana, ya taruh di saku aja pasti banyak yang pengen curi. Mungkin teman-teman bilang, oh kalau misalkan gitu kita tinggal sewa aja deposit box kan, safe deposit box. Jadi bank mungkin bayar sekian ratus ribu aja per tahun. Nah, tapi apakah emas itu teman-teman yakin aman dari yang namanya uh, fluktuasi harga? Nah, saya berikan contoh ya. Misalkan teman-teman pada bulan Oktober kemarin 2021 beli emas ya, harganya masih di 1 gram kalau nggak salah sekitar 800 ribuan. Nah, kalau teman-teman beli emas ya 1 gram kemarin di Oktober 2020 harganya masih di antara 800 ribuan. Nah, kemudian 2021 bulan Mei itu nilainya teman-teman beli emas ya di harga 1 juta per gram pada bulan Oktober 2020. Nah, kemudian di bulan Mei 2021 itu nilainya nggak sampai 800 ribu per gram. Jadi kan ada penurunan ya. Meskipun nanti akumulasi dalam 10 tahun misalkan itu pasti akan naik ya. Artinya dalam grafik tetap ya akan naik, tapi kan tetap ada koreksi juga. Nah, teman-teman bayangkan, teman-teman misalkan tadi tujuannya anggap saja bukan rumah ya, tapi tujuannya yang jangka waktu lebih pendek. Misalnya untuk lahiran anak misalkan ya, di mana mungkin 9 bulan harus teman-teman punya uang untuk persalinan istri. Nah, teman-teman kemudian salah dalam tanda kutip membeli instrumen investasi emas. Nah, ya dari bulan teman-teman beli emas di bulan Oktober 2020, kemudian Mei 2021 anak teman-teman udah harus lahir. Nah, ternyata nilainya turun. Nah, berarti kan nilai investasi awal misalkan teman-teman investasi 10 juta, sekarang nilainya hanya 8 juta. Nah, kan berarti kan kurang uang untuk biaya bersalin. Padahal niat awal adalah supaya nilai 10 juta bisa berlipat ganda menjadi mungkinlah 10% atau 20% misalkan teman-teman sudah berhitung ya. Nah, kemudian ada eh, investasi di instrumen keuangan ya. Misalkan saham nih. Nah, saham ini yang lebih ngeri lagi fluktuasi harganya ketimbang emas. Jadi kalau emas mungkin fluktuasi harganya lebih rendah ya, dan juga mungkin dalam akumulatif dalam 1 tahun atau 2 tahun ataupun ke atas itu pasti grafiknya menunjukkan kenaikan. Tapi kalau di saham belum tentu ya, karena fluktuasinya atau volatilitasnya sangat tinggi. Nah, saya berikan contoh ya di saham UNVR misalkan ya, UNVR. Nah, teman-teman beli di 2018 ya, 2018 dengan nilai 11.000 per lembar ya, 11.000 per lembar saham. Nah, di tahun 2022 ya nilainya tidak lebih dari 5.000. Bayangin teman-teman misalkan investasi 11 juta di tahun 2018 ya, tahun 2022 4 tahun kemudian nilainya nggak lebih dari 5 juta ya. Nah, kalau teman-teman sekali lagi kalau misalkan teman-teman salah dalam memilih instrumen investasi berdasarkan tujuan dan jangka waktu yang sudah ditetapkan, ya artinya investasi teman-teman tidak berhasil dong. Ya, balik lagi kita ada resiko, tidak kepastian, ada yang tidak pastian. Nah, contoh lagi misalkan ya, kalau misalkan kita bilangnya saham itu mungkin lebih ngeri, mungkin kita akhirnya memilih ya jalur yang lebih aman untuk investasi saham. Misalkan nih kita pilih reksadana saham misalkan, karena kita sudah percayakan ke yang namanya manajer investasi. Ya, jadi kan manajer investasi itu yang akan mengumpulkan dana secara kolektif dari masyarakat, kemudian diinvestasikan, dialokasikan ke dalam saham-saham pilihannya, di mana reksadana ini yang menjadi instrumennya, ya pengumpulan dana yang tadi dari masyarakat dialokasikan ke saham-saham pilihannya, jadilah reksadana saham. Nah, karena ada manajer investasi yang sudah mengurus semuanya, yang sudah analisa dan lain sebagainya, teman-teman merasa aman. Tapi teman-teman harus pahami juga bahwa dalam reksadana itu ada
patokan atau tolak ukurnya yang harus kita ketahui, yaitu adalah indeks ya, indeks harga saham gabungan kalau di Indonesia. Nah, kalau misalkan indeks harga saham gabungan menurut teman-teman masih agak kurang percaya, ya. Nah, teman-teman coba perhatikan nih indeks di saham di Jepang ya, atau Nikkei. Ya, Nikkei itu dalam jangka waktu 30 tahun ya, dari tahun 2000 1991 sampai 2022, ya itu nilainya nggak kemana-mana ya. 1991 30.000 nilai indeksnya. Nah, kemudian di tahun 2022 ya nggak bisa nembus juga 30.000. Nah, jadi grafiknya seperti ini ya, turun ya. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan invest dana waktu itu 30 juta ya di reksadana di Jepang, 30 tahun lagi nilainya nggak lebih dari 30 juta. Nah, ya kan gini juga ya, ngenes juga ya. Nah, berarti balik lagi ke sebelumnya, bahwa kalau misalkan kita mau investasi, kita harus paham bahwa ada yang namanya risiko. Kenapa ada risiko? Karena ada yang namanya ketidakpastian. Nah, kalau ada orang yang menawarkan investasi dengan imbal hasil yang pasti atau untung yang pasti, misalkan 1% per hari atau mungkin 1% per bulan, 10% per bulan, ya itu sekarang mulai saat ini teman-teman sudah bisa tanamkan di mindsetnya bahwa ada yang nggak beres. Ya, kita bilang nggak beres ya, karena mungkin perlu analisa lebih dalam lagi agar kita bisa memutuskan ini investasi bodong atau tidak. Nah, ya jadi bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya anggap sudah paham tentang bagaimana adanya unsur ketidakpastian dan risiko dalam investasi. Jadi kedepannya tidak terjerumus dalam investasi bodong. Ya, jadi bagaimana caranya agar kita bisa spesifik lagi menentukan tujuan dan bisa mencapai tujuan itu. Nah, pastinya ada analisa dong. Nah, bagaimana analisa untuk investasi akan saya bahas lebih dalam lagi dalam video-video saya selanjutnya. Jadi, stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama dalam mendapatkan info dan update terbaru dari saya. Saya Imadi Dupiandika, SSC, bisa manajemen undur diri, see you on the next video.